Mana pendek? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masyarul muslimin, Bapak Ibu, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tak lupa di kesempatan pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita haturkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Asy-Syakir, Asy-Syakur, Zat yang maha mensyukuri. Dan hendaknya kita mengamalkan kandungan dari Al-Asma'ul Husna, di antaranya nama Allah Asy-Syakir wa Syakur, agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang cerah ini, secerah wajah-wajah orang yang berkumpul di dalam taman dari taman-taman surga. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di kesempatan pagi hari ini, kala Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita kembali di dalam perkumpulan yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu dan juga para pendengar Radio Mas FM dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, kita masih berada di satu bulan dari bulan-bulan yang mulia, min arba'atin hurum, dari 4 bulan haram, bulan Dzulhijjah, di mana amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Dan di hari-hari yang kemarin, terutama 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan bagi kita untuk bisa memanfaatkan momentum berharga dengan banyak amal soleh, termasuk di antaranya ibadah kurban dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga yang Allah mampukan di tahun ini sehingga bisa berkorban, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang yang bertakwa, sehingga korban yang kita sembelih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima ibadah korban dari orang-orang yang bertakwa. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan sedikit memetik ibrah dari banyak ibrah dari ibadah korban. Ada 2 ibrah yang akan kita petik di taman surga ini. Sebagaimana ketika kita berada di taman dari taman-taman dunia, di taman kota, mungkin kita bisa memetik dari bunga-bunga yang tumbuh di sana. Pun demikian seharusnya ketika kita berada di dalam taman-taman surga, kita bisa memetik pelajaran-pelajaran berharga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang pertama,
dari ibadah korban yang kita telah laksanakan bersama. Sebelumnya, ana ingin bertanya pada antum. Pertanyaan ini ana tujukan kepada antum. Apa yang antum ingat ketika antum menyembelih hewan kurban? Atau ketika antum melihat hewan kurban tersebut disembelih? Jujur, harus madi. Antum ingatnya apa? Ingatnya sate, ya, gulai, tingkleng, ya. Ingatnya jatah daging kurban. Rata-rata itu yang kita ingat, ya. Dan tidak salah, ya, karena anak sendiri juga mengingat yang demikian. Tidak salah, ya, karena kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakan sebagian dari hewan sembelihan korban kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 36, "Fa'idza wajabat junubuha fakulu minha." Jika hewan korban tersebut telah roboh, jatuh, fakulu minha, maka makanlah sebagian dari daging korban tersebut. Ya. Ini kalau pertanyaan kita tujukan pada antum. Tapi kalau pertanyaan ini kita tujukan kepada hewan korbannya itu sendiri, ya, kira-kira apa yang mereka ingat? Hei sapi, hei kambing, apa yang kamu ingat? Ya, ketika kalian diposisikan di posisi kalian masing-masing, satu persatu, ya, apa yang kalian ingat? Apa yang mereka akan ingat? Tidak ada yang lain kecuali kematian. Kalau antum ingatnya nyate, kalau mereka ingatnya bakalan disate, ya, bakalan digulai. Ya. Bayangkan kalau antum berada pada posisi mereka, menunggu giliran berikutnya. Apa yang antum ingat? Sudah tidak ingat lagi tentang dunia. Yang antum ingat hanya satu. Al-maut, kematian. Mereka memiliki perasaan. Sebagaimana manusia memiliki perasaan. Mereka juga tahu tentang kematian. Dan juga mengingat akan kematian. Sebagaimana semut pada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Naml ayat 18. Allah berfirman, ketika Nabi Sulaiman dan pasukan beliau sedang berjalan, ya, kemudian, ya, hendak sampai di lembah yang di sana banyak semut, koloni semut berada di lembah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza atau ala wadi namli qalat namlah. Ya, ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya berjalan hampir mendekati lembah, ya, qalat namlah, maka semut yang melihat Nabi Sulaiman dan juga pasukannya yang banyak hendak, ya, melintasi tempat-tempat mereka. Kemudian si semut tadi mengatakan, ya ayyuhan naml, ya, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai sahabat-sahabatku dari kalangan para semut, ya, larilah kalian. Sembunyilah kalian di tempat-tempat kalian yang aman. Kenapa? Sulaiman dan juga tentaranya hendak melintasi tempat-tempat kita. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kalian, sementara mereka tidak menyadari kalau sudah menginjak kalian.
Kenapa mereka lari? Takut kematian. Ya, ingat kematian. Ya. Jadi mereka itu punya perasaan. Yang kalau kita lihat hewan korban itu, satunya disembelih, kita lihat temannya, kita lihat tatapan matanya. Berbeda dari sebelum menyaksikan temannya disembelih. Sampai ada yang bahkan meneteskan air mata. Oleh karenanya kita dilarang mengasah pisau sembelihan kita di hadapan mereka. Sedang mereka melihat kita mengasah pisau. Karena itu akan menyakiti perasaan mereka. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian menyembelih dengan dua kematian. Pertama, kalian telah menyembelih perasaannya sebelum kalian memenggal lehernya. Ya, menyembelih. Ya. Ini ketika kita mengasah tidak boleh. Apalagi kita mengasah di lehernya. Ya, kita harus menjaga perasaan hewan sembelihan, hewan korban. Baik. Lalu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa di saat itu kita tidak ingat kematian? Padahal ada di antara kita yang beberapa kali ya, menyembelih, membunuh, mematikan hewan korban. Tapi kita sendiri yang menyembelih tidak ingat kematian. Ya. Kenapa? Ya karena kita bukan hewan korban. Ya. Kalau hewan korban tadi ingat kematian. Kenapa kita tidak ingat kematian? Karena memang tabiat manusia itu takut akan kematian. Siapa dari antum yang tidak takut akan kematian? Angkat tangan. Kasih hadiah. Dari ujung sana sampai ujung sana. Yang tidak takut kematian. Ya. Secara tabiat manusia itu takut akan kematian. Oleh karenanya Aisyah dan juga istri-istri Nabi yang lainnya radhiyallahu anhunna. Ya. Mereka mengatakan inna lanakrahul maut. Sesungguhnya kami wahai Rasul benar-benar benci akan kematian. Semua dari kita takut akan kematian, benci dengan kematian. Oleh karenanya kita selalu berusaha untuk lari dari kematian. Kalau sakit, segera berobat. Kalau terluka, segera diobati. Pusing, segera minum obat. Bekerja, lengkapi fasilitas keamanan, keselamatan. Takut akan kematian. Dan kita itu takut mengingat kematian. Bahkan ketika kita takziah saja, yang kita ingat bukan kematian. Ya, sedang takziah, yang diingat apa? Bisnis. Yang diingat jualan. Bahkan ketawa terbahak-bahak. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamun ma'a'lam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasul, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang takziah, kita bahkan kadang tertawa sampai terbahak-bahak. Bahkan sangat miris
Ada orang yang menggelar dangdutan di pemakaman. Ya, nasallallahu al-afiyah. Lalu di tempat mana lagi mereka akan mengingat kematian? Kalau di tempat orang-orang mati saja mereka tidak ingat kematian. Ya. Padahal kata Rasulullah SAW, fazurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahlah kubur, karena demikian itu bisa mengingatkan kita akan kematian. Tapi ada orang-orang yang justru tidak ingat kematian padahal mereka sedang berada di tempat orang-orang mati. Ya, kita berusaha untuk lari dari kematian karena kita takut mati. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sanadnya jayyid, ya, Rasul mengatakan, "Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua hal yang dibenci oleh anak Adam. Yang pertama, yakrahul maut. Mereka membenci kematian. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mali. Dan membenci memiliki harta yang sedikit. Siapa yang senang punya harta mepet? Sedikit, bahkan gak punya harta. Semua orang senang kalau punya harta yang banyak. Padahal kata Rasul setelah menyebut hadis ini, wa qillatul mali aqallu lil hisab. Padahal harta yang sedikit itu akan memudahkan dia kelak ketika dia dihisab. Karena harta itu halaluha hisabun wa haramuha adabun. Halalnya akan dihisab, haramnya bakal diazab. Ini kata Rasulullah SAW. Dan memang benar, kita senantiasa berusaha untuk lari, menjauh dari kematian. Kemana antum akan lari? Kemanapun kamu akan pergi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna min. Sesungguhnya kematian yang kalian terus tafirrun, lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum. Ketahuilah bahwasanya kematian itu mulaqikum, bakal menjemputmu. Kemanapun kamu lari, menjauh, pergi, meninggalkan kematian, berusaha sekuat tenaga untuk lepas, terbebas dari kematian, cepat atau lambat, ya, fa innahu mulaqikum. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian akan menjemputmu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh. Ikhwan wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita jarang mengingat kematian? Karena kita ingin selalu menikmati kelezatan dunia dengan sempurna. Karena itu kita jarang mengingat kematian. Karena kematian itu sendiri menghancurkan segala bentuk kelezatan dunia. Yang bertolak belakang dengan apa yang kita ingini. Jiwa kita itu ingin merasakan terus kelezatan dunia ini dengan sempurna. Sementara kematian itu menghancurkan kelezatan itu sendiri. Sehingga kita jarang mengingat kematian.
Jangankan kematian, COVID saja yang hanya sebagian merenggut kelezatan yang kita bisa rasakan. Yang dulu mungkin pernah ya terkena COVID, angkat tangan semuanya ini ya. Ayo dari ujung sana. Ya. Ayo antum. Ini alumni COVID. Ya. Ya, termasuk anak sendiri kayak. Ya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Yang ketika makan ya, berkurang. Ketika mencium bau, ya, parfum yang harganya selangit mahal, nggak ada baunya sama sekali. Ya. Sebagian nikmat yang sebelumnya bisa kita rasakan, gara-gara COVID, hilang itu nikmat. Dan kita sekarang berusaha melupakannya. Sudah mual dengan COVID. Padahal hanya sebagian nikmat yang direnggut oleh COVID. Padahal mata kita masih bisa memandang istri kita. Ya. Masih bisa ya tidurnya dan apalagi kematian yang bakal merenggut semua kelezatan yang sebelumnya kita rasakan. Ya. Ini yang membuat kita itu jarang mengingat kematian. Dan kenapa kita jarang mengingat kematian? Ya, karena kita terus berlomba-lomba mengejar dunia. Semakin orang mengejar dunia, semakin dia lalai dari akhirat. Semakin dia mendekati dunia, semakin dia menjauh dari akhirat. Semakin kita kejar dunia, semakin lupa kita dengan akhirat. Yang kita ingat hanya dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Orang-orang yang hanya mengetahui kehidupan ini di satu sisi duniawi. Sedang untuk urusan akhirat hum ghafilun. Mereka itu ghafilun, lalai, lupa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 18. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rizki, harta yang melimpah kepada seseorang, hatta nasu dzikra. Hal itu kadang membuatnya itu melupakan adzikra. Peringatan-peringatan dari Allah termasuk kematian. Baik. Ini kita takut dengan kematian dan sebab-sebabnya. Ikhwan wa akhwati fillah, ada kematian yang harus lebih kita takuti daripada kematian jasad. Daripada berpisahnya ruh dari jasad. Ada kematian yang lebih azam, yang harus lebih kita khawatirkan terhadap diri kita, yang lebih harus kita takuti, yaitu kematian hati. Inilah kematian terbesar, kematian hati diikuti anggota tubuh kita yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan, "Walaqad dzara'na
li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan jadikan isi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kebanyakan dari manusia dan jin itu masuknya kemana? Neraka. Antum ketika mendengar katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan orang itu justru masuknya bukan ke surga, tapi ke neraka. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Waspada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan mereka itu kemudian dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka untuk memenuhi isinya? Kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha, walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya hati, lahum qulub la yafqahuna biha, tapi hati-hati mereka itu tidak mereka gunakan untuk merenungi ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka juga memiliki pandangan mata. Akan tetapi la yubsiruna biha, padahal matanya melihat. Tapi kata Allah, la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tetapi mata itu tidak mereka gunakan. Mati. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka juga memiliki telinga. Tapi kata Allah, la yasma'una biha. Mereka tidak gunakan telinga itu untuk mendengar perkataan-perkataan yang baik. Nasihat-nasihat yang baik. Mati. Hatinya ada, tapi mati. Matanya berfungsi, tapi mati. Telinganya berfungsi, tapi mati. Matilah hati, diikuti mata dan telinga. Kemudian kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubahnya seperti al-an'am, hewan ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ini kalau orang sudah mati hatinya, diikuti mata dan telinganya, sudah. Hidupnya hidup suri. Orang hidup, tapi hakikatnya dia telah mati. Inilah yang harus kita waspadai. Periksa diri kita, hati kita. Masihkah hati ini bisa menerima nasihat-nasihat? Masihkah mata ini memandang hal-hal yang bermanfaat? Masihkah telinga ini untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat? Ataukah semuanya telah berpaling? Jangan-jangan kita masuk dalam orang-orang yang hatinya telah mati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai upaya kita agar hati, mata, pendengaran kita terus hidup adalah dengan kita zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita duduk di dalam majelis ilmu seperti sekarang. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah, matsalul hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati.
Oleh karenanya antum harus senang duduk-duduk di majelis ilmu. Jangan mencukupkan diri dengan adanya radio. Alhamdulillah kita syukuri. Tapi jangan kemudian karena ada radio sudah. Wa kafa bina radio. Ya, cukup bagi kami radio. Ya. Ya. Kita perlu duduk di majelis ilmu. Ya. Orang yang malas-malas duduk di majelis ilmu mengingat Allah. Fakabbir alaihi arba'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Liwafatihi. Karena dia telah wafat. Ya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bait syair beliau mengatakan wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idzam lam yakuna la'tibara li dzatihi. Ya. Barang siapa yang terluputkan menuntut ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali di hadapannya. Ini sudah, ya, tidak ada gunanya hidup. Dan demi Allah, kemuliaan seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaannya. Ya. Kalau seorang pemuda kosong dari 2 hal ini, nggak ada gunanya dia hidup di dunia. Ya, mana para pemuda? Ya, masih banyak ya, alhamdulillah. Ya, masih kita bisa harapkan generasi. Ya. Kalau yang sepuh-sepuh ya, maklum ya. Kalau sergap ngaji. Ya. Enggak juga ya. Baik. Oleh karenanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul SAW memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Baik kematian jasad maupun kematian hati. Ya, Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hasan sahih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat hadimil ladzat, penghancur segala kelezatan dunia, yakni al-maut, yaitu kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita akan kematian. Ya, ada 3 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala memulai ya, ayat-ayatnya dengan ya, firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada 3 tempat Allah mulai ayat tersebut dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti dan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Siapa yang telah merasakan kematian? Kalau sate sering. Kematian belum ada dari kita yang merasakan. Dan pasti cepat atau lambat kita bakal merasakan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, dicatat ayat 185. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 35. Terakhir surat Al-Ankabut ayat 57. Tulis ayat ini, tempel di dinding kamar antum. Ya. Baca. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena ketika kita hendak beranjak tidur, apa tidur itu? An-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Oleh karenanya doa sebelum tidur apa?
Nah, bismika Allahumma amutu wa ahya. Doa bangun tidur. Yang bangun lagi. Yang nggak bangun lagi nggak bisa doa. Apa? Hafal semua ya. Disensus nanti. Ya. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali ba'dama amatana, setelah dia matikan kan. Padahal tidur. Ini ketika kita hendak beranjak tidur, kita ingat kematian dengan membaca zikir tadi. Oleh karenanya tempel ayat-ayat tadi. Ya, biar kita terus mengingat kematian. Ya. Karena dengan mengingat kematian, kita akan mengingat akhirat. Dan Rasul SAW memerintahkan kita mengingat kematian agar kita benar-benar bersiap diri sebelum kematian itu menjemput kita. Dan kita mengingat kematian yang menimpa hati agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai tadi. Antum sering membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikanmu. Ini sebabnya kita lalai dari kematian. Gara-gara kita itu berlomba-lomba, bermegah-megah dalam dunia. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kubur. Maksudnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta zurtumul maqabir. Ya, sampai kalian ziarah kubur. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Dan kehidupanmu di dalam kubur itu seperti orang yang sedang berziarah. Az-zair laisa bimukim. Orang yang berziarah itu tidak akan selamanya di situ. Cepat lambat dia akan pergi. Karena memang alam barzakh, alam kubur itu alam persinggahan. Ada setelah itu kehidupan yang abadal abad, khalidina fiha abada. Ikhwan wa akhwati fillah, ya, kita sering mendengar berita kematian. Keyakinan kita akan kematian itu baru sampai ke ainul yakin. Ya. Ketika kita mendengar berita kematian, itu ilmul yakin. Kita dapat berita kematian dari orang yang thiqat, yang terpercaya. Oh, si fulan meninggal hari ini. Karena kita mendengarnya dari orang yang terpercaya, kita yakini mati. Kemudian kita datang ke tempat ya, orang yang meninggal tadi. Kita melihat langsung. Bertambah keyakinan kita akan kematian. Ainul yakin. Keyakinan karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Sebelum datang haqqul yakin, antum sendiri yang merasakan kematian itu. Persiapkan diri dengan sebaik-baik. Seharusnya ilmul yakin, ainul yakin itu bisa
mengingatkan kita terus akan kematian sebelum kita sampai pada keyakinan hakul yakin. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Ya, ini ibrah yang pertama. Belum masuk judul utama tadi. Ya. Kita masuk ibrah yang kedua. Dari ibadah korban yang kita lakukan sebelumnya, telah mengingatkan kita pada satu peristiwa yang besar setelah kita kelak semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan masing-masing menempati tempatnya sendiri-sendiri. Ya. Yang ini sekaligus juga akan menguji tingkat keimanan kita kepada perkara yang gaib. Ya. Ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Apa yang terjadi setelah itu? Kita hanya bisa mengetahui apa yang terjadi setelahnya, setelah masing-masing penghuni masuk ke tempatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, Rasul mengatakan, yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah. Ketika masing-masing penghuni telah masuk, penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka pun masuk ke dalamnya. Yu'ta bil mauti, maka didatangkan kematian. Ka hayati kabshin amlah, dalam wujud seekor kambing yang berwarna hitam keputihan. Bagaimana mungkin kematian bisa diwujudkan? Ya, ini menguji tingkat keimanan kita kepada perkara yang gaib. Dan di antara sifat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan menjadi sifatnya orang-orang yang beriman dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Meskipun akal kita ya, sulit untuk bisa mencernanya. Tepat ya, ketika berita itu datang dari Rasulullah SAW yang beliau itu wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara kecuali wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Wajib untuk kita yakini. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian setelah didatangkan kematian dalam wujud seekor kambing tadi, fayunadi munadin, maka ada penyeru yang memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Ya, fayaqul, penyeru tadi bertanya kepada penduduk surga, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengetahui apa ini? Fayaqulun, na'am, hadzal maut. Mereka mengatakan, ya, kami tahu, itu kematian. Dan demikian juga penyeru tadi menyeru kepada penduduk neraka dengan pertanyaan yang sama. Pun mereka mengakui bahwasanya itu kematian. Kemudian apa yang terjadi dengan kambing tadi? Kematian yang Allah wujudkan dalam seekor kambing tadi. Kata Rasulullah SAW, fayudbah, maka kambing itu pun disembelih. Artinya kematian disembelih. Artinya kematian pada saat itu telah mati. Kematian telah mati. Sumayaqul, kemudian penyeru tadi mengatakan, ya ahlal jannah, khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, setelah ini kalian akan kekal di dalam surga, fala maut, dan sekali-kali kalian tidak akan merasakan kematian. Wa ya ahlan nar,
Wahai penghuni neraka, khuludun fala maut. Setelah ini kalian akan kekal di dalam neraka dan tidak ada lagi kematian. Karena kematian telah kematian telah mati. Maka apa yang dirasakan oleh masing-masing dari kelompok ini? Kata Rasul dalam hadis sahih yang lainnya, ya, fayasdadu ahlul jannah farhan ila farhihim wa yasdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Penduduk surga bertambah-tambah kegembiraan mereka, kebahagiaan mereka, sedang penduduk neraka bertambah kesengsaraan mereka, kesedihan mereka. Coba kita merenung. Di mana kedua kaki kita akan kita letakkan saat itu? Di barisan penghuni surga ataukah di barisan neraka? Yang dikatakan khuludun fala maut, kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Seandainya kita berada di barisan penghuni neraka, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan kita. Setelah itu berarti kehidupan kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian. Penghuni surga merasakan kehidupan bahagia penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Penduduk neraka hidup selama-lamanya dengan kesengsaraan. Hidup tapi kata Allah Subhanahu wa taala, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Tidak mati sehingga bisa istirahat dengan tenang dari azab. Selesai. Tidak juga hidup dengan hidup yang nyaman. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Kata Allah dalam surat Fatir ayat 36. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak diazab sehingga mereka mati. Diazab terus tidak akan sampai mereka mati. Oleh karenanya penduduk neraka itu memerintahkan saking beratnya siksa yang mereka harus terima. Mereka sampai berkata kepada penjaga neraka, malaikat Malik, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, katakanlah kepada Rabbmu agar dia membinasakan kami saja. Sudah matikan kami saja. Karena kami di sini tidak tahan dengan siksaan neraka. Qala innakum makithun. Ya. Sesungguhnya kalian akan terus berada di tempat ini selama-lamanya. Inilah kengerian yang luar biasa. Maka kita harus senantiasa berbekal sebelum itu terjadi. Seorang hamba yang soleh pernah mengatakan, i'mali dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mali akhiratika biqadri baqaika fiha. Bekerjalah untuk dunia ini sesuai jatah kamu tinggal di dunia. Berapa lama antum tinggal di dunia ini? Kata Rasul, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit dari umatku yang melampaui batasan usia tersebut. Siapa dari antum yang sudah masuk
Ya. Ini kalau dibikin warna merah, oranye. Ya. Yang 60 tahun, angkat tangan. Yang sudah putih-putih ini, ya. Antum? Belum ya? Ya. 70 tahun? Yang lebih 70 tahun? Masya Allah. Bonus. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita semua. Ya, untuk memanfaatkan sisa usia yang masih kita miliki. Ya, karena berapa lama pun kita hidup di dunia ini, cepat atau lambat kematian akan mendatangi kita. Ya. Maka sungguh ironis ya, kalau waktu kita hidup Allah berikan kesempatan, kemudian kita habiskan untuk menggapai sesuatu yang akan kita tinggalkan. Ya. Sementara untuk bekal perjalanan ke negeri yang jauh, perjalanan kita itu masih jauh. Ya. Coba hitung, antum paling banter hidup berapa lama lagi? Setelah itu, berapa lama antum akan menunggu hingga tegak hari kiamat? Mungkin antum akan lebih lama tinggal di alam barzakh, di alam kubur daripada antum tinggal di dunia ini. Ya. Maka sungguh kerugian apabila kita menggadaikan hidup yang sebentar ini dengan kehidupan setelahnya yang jauh lebih lama sebelum di akhirat, di alam kubur dan setelahnya kehidupan yang abadi. Ya, maka seorang yang cerdas, kata Rasul, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Seorang yang cerdas adalah seorang yang dia senantiasa introspeksi diri, menghitung-hitung diri, mengevaluasi amal perbuatan kita, menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kelak kalian dihisab. Karena yang demikian itu akan meringankan hisab kita. Ya. Dan berbekalah ya, sebelum kematian itu datang. Ya. Mungkin tak penting kita mengetahui kapan kita mati. Sebagaimana tak penting kita mengetahui kapan kita menghadapi hari kiamat. Tak penting kita tahu kapan hari kiamat. Karena ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW, seorang Arab Badui. Disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Arab Badui yang bertanya pada Nabi SAW, mata sa'ah ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Maka kata Rasul SAW, beliau menjawab dengan apa? Rasul justru menjawab dengan jawaban yang lebih bermanfaat daripada menjawab pertanyaan ya, Arab Badui tadi. Kata Rasul, ma'a'datalah. Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini yang lebih penting. Apa persiapan kita? Hari kiamat, kematian, sama-sama perkara yang gaib. Kapan kita akan mati? Tidak tahu. Bukan itu yang penting. Laisa sya'n an ta'rif mata mautik. Bukanlah yang penting itu. Ya, kamu mengetahui kapan kamu mati. Tapi yang lebih penting, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Kalau seandainya kematian itu menjemput kita sekarang ini,
Kira-kira antum berada di barisan penghuni surga ataukah di barisan penghuni neraka? Tanyakan. Ya. Kadang kita merenung. Ya, anak kadang merenung. Setelah mati, si fulan itu sekarang lagi ngapa? Sudah tidak lagi dikenal. Kemudian bagaimana nasibnya? Dan kelak kita akan seperti itu. Kita sekarang mungkin dikenal orang. Ketika kita sudah masuk kubur, ya, 1-2 hari masih dikenal. Hari-hari berikutnya tinggal keluarga kita yang mengenang. Setelahnya sudah tidak ada yang mengingat kita, mengenang kita. Siapa yang kita mintai pertolongan? Inilah yang harus senantiasa kita renungkan. Bahkan setiap hari kita hampir mendengar berita kematian. Hanya saja kematian itu belum mendatangi kita. Tapi kita yakin cepat atau lambat giliran kita. Sebelum itu semua terjadi, persiapkan dari sekarang. Kematian tidak mengenal usia. Yang lebih pantas untuk mengingat kematian yang sudah masuk usia 60-70, apalagi yang setelahnya. Tapi banyak juga kematian ya, menjemput para pemuda. Bahkan yang belum nikah pun dijemput kematian. Antum yang belum nikah, semoga segera diberikan jodohnya. Ya, alhamdulillah. Baik. Itu mungkin nasihat singkat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang hidup hatinya. Mengingat terus kematian yang dengannya ya, kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mawas diri ya, dalam setiap amal perbuatan kita, yang terus menghitung-hitung diri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas jalannya yang lurus dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada kebenaran semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan kekurangan datangnya dari diri kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita semuanya, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.